kita masuk ke sifat-sifat determinan. Nah, di sifat determinan ini itu sudah Ibu ringkas ada 7 sifat dari determinan. Nah, yang akan Ibu jelaskan yang pertama itu hanya satu sifat sebagai gambaran saja. Nanti ke 6 sifat lainnya kalian bisa baca pada tulisan yang Ibu buat dan kalian pahami dan salin ke dalam buku catatan. Nah, untuk sifat yang pertama itu nilai sebuah determinan tidak akan berubah jika baris dan kolomnya saling ditukar. Nah, jadi kalau ada determinan A, nah itu jika matriks A-nya ditukar, baris dan kolomnya itu menjadi apa? Iya, menjadi A transpos. Nah, artinya apa? Determinan A itu nilainya tidak akan berubah jika baris dan kolom A itu kita tukar. Artinya menjadi A transpos ya. Berarti nanti determinan A itu nanti sama dengan determinan A transpos. Nah, ini sifat yang pertama. Oke, sebagai contohnya, misalnya di sini ada matriks A. Matriks A itu elemennya ada 4, min 5, 3, 7. Nah, kalau kita transpos berarti menjadi apa? Iya, menjadi 4, 3-nya di samping, ada min 5, di sini tuh 7. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari nilai determinan masing-masingnya. Determinan A berarti A kali D ya, berarti 4 kali 7 dikurang min 5 dikali 3. 4 kali 7, 28 dikurang min 5 kali 3, min 15. Berarti di sini ada min kali min, jadinya 28 ditambah 15. Berapa jadinya? 13/43. Nah, untuk determinan A transposnya coba kita buktikan apakah sama dianya. Nanti sama juga ya, 4 kali 7 dikurang ada 3 dikali min 5. Nah, dari bentuknya aja di sini sudah sama, hanya pindah tempatnya saja. Berarti di sini ada 28 dikurang min 15, artinya sama-sama 43. Nah, berarti sifat yang pertama terbukti. Nah, untuk 5 sifat yang lainnya kalian bisa baca, pahami, dan tulis kembali dalam buku catatan beserta contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat inverse matriks persegi. Nah, untuk sifat-sifat matriks inverse persegi di sini ada 6 sifat. Oke, yang pertama itu dilihat dari nilai determinan A-nya. Nah, di sini ada 2 ya. Kemarin sempat Ibu masukkan ke dalam soal. Jadi kalau ada nilai determinan A-nya itu sama dengan 0, berarti A inverse-nya itu tidak ada. Kenapa? Karena kan nanti nilai determinan itu ada di bawah ya, 1 per determinan. Jadi kalau nilainya 0 berarti dia tidak ada hasilnya kan. Nah, di sini nilai determinan A ini sama dengan 0 disebut dengan matriks apa? Matriks singular. Nah, yang kemarin bertanya tidak pernah Ibu bahas. Jadi ini adalah matriks singular yang nilai determinannya A 0 dan dia tidak punya A inverse. Itu disebut dengan matriks singular. Nah, yang kedua, ada nilai determinan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, berarti di sini A inverse-nya bagaimana? A inverse-nya pasti A ada. Nah, ini disebut dengan apa? Disebut dengan matriks non singular.
Nah, jadi kalau nanti ada soal kalian ditanya inverse-nya dan sudah menemukan nilai determinannya 0, berarti sudah nggak usah dicari. Kenapa? Karena inverse-nya pasti tidak ada. Nanti alasannya kenapa? Karena matriks ini merupakan matriks singular yang determinannya sama dengan 0. Nah, yang sifat kedua itu perkalian A dengan A inverse. Nah, itu sama dengan A inverse dikali A. Nah, nanti ini sama dengan identitasnya. Jadi kalau kemarin di sifat perkalian matriks itu kan A kali B, matriks A kali matriks B itu tidak sama dengan B dikali A, tapi beda kalau A itu dikalikan dengan inverse-nya. Nah, itu hasilnya nanti adalah matriks identitas. Nah, untuk yang ketiga, ada A inverse diinverskan. Hasilnya apa? Ya, hasilnya matriks A. Jadi ada inverse dimatrikskan menggunakan sifat eksponen. Kalau ada pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali kan, berarti min 1 kali min 1, 1. Makanya di sini jadi A pangkat min 1 kan tidak ditulis satunya, jadi A. Lalu sifat yang keempat. Sifat yang keempat, kalau ada A transpose diinverskan. Nah, sifatnya tinggal kita pindah aja, itu akan sama dengan kalau kita inverskan lalu ditranspose, sama saja, hanya caranya yang berbeda. Kalau yang kiri itu ditranspose dulu baru diinverskan, nanti hasilnya akan sama dengan kalau kita inverskan dulu baru ditranspose. Lalu sifat yang kelima itu kalau ada A dikali B diinverskan, itu akan sama dengan apa? Iya, akan sama B inverse dikali A inverse. Ini dibalik ya. Jadi kalau ada A kali B, ini artinya A kali B-nya dulu dikalikan baru diinverskan. Lalu hasilnya akan sama dengan kalau kita cari inverse-nya masing-masing. B inverse dulu, A inverse dulu, baru dikalikan. Nah, kebalikannya juga sama, berarti ada B dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali B inverse. Nah, ini untuk sifat yang kelima. Lalu sifat yang keenam. Sifat yang keenam itu ada nilai determinan dari A inverse, itu nilainya akan sama dengan 1 per determinan dari A saja. Jadi kalau ini determinan A inverse-nya, itu nilainya akan sama dengan 1 per nilai determinan A-nya saja ya. Yang membedakan di sini A, ini A inverse. Oke, bisa dipahami. Inilah keenam sifat dari inverse matrix yang biasanya nanti akan diaplikasikan ke dalam soal. Oke, berarti kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada 2 contoh soal, kita bahas satu persatu dulu. Dari yang nomor 1, sini soalnya jika matriks A ada 2x tambah 1, 3, 6x kurang 5, 6x kurang 1, dan 5. Nah, di sini kalimatnya tidak mempunyai inverse, tidak mempunyai inverse ya, maka nilai x-nya adalah, nah tadi kita ingat di sifat dari inverse matrix bahwa kalau dia tidak punya inverse, itu jika apa? Iya, jika nilai determinan A-nya sama dengan 0. Iya, jadi kita buat persamaannya. Kita tahu determinan A itu tadi rumusnya apa? Ada A kali D kurang B kali C, nanti sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sini A-nya yang mana? Iya, yang A-nya 2x
ditambah 1 dikali D-nya 5 dikurang B-nya 3 dikali C-nya 6X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 5-nya nanti kita kali ke dalam satu-satu, sama 3-nya juga. Berarti 5 kali 2 10X ditambah 5 kali 1 5 dikurang 3 kali 6 X, berarti 18X ditambah min 3 kali min 1 3 sama dengan 0. 10 dikurang 18X berarti min 8 ya, min 8X. 5 tambah 3 8, berarti ditambah 8 sama dengan 0. Min 8X sama dengan min 8, X nya berapa? Min 8 per min 8 sama dengan 1, berarti nilai X nya adalah 1. Nah, yang soal nomor 2. Soal nomor 2 itu diketahui matriks P dan Q-nya, ditanya determinan P inverse dikali Q inverse. Berarti di sini bisa kalian pakai sifat dari inverse matriks sebelumnya, yaitu kalau ada ini P kali Q ya, P inverse dikali Q inverse itu hasilnya akan sama dengan apa? Iya, akan sama dengan Q dikali P diinverskan, dibalik ya. Jadi kalau yang kiri, yang seperti soal, itu kita cari inverse-nya masing-masing P dan Q baru dikali. Kalau yang kanan, menurut sifatnya itu kita kali Q kali P baru diinverskan, nanti hasilnya akan sama. Nah, di sini Ibu akan mengerjakan menggunakan yang kanan. Kenapa? Karena akan lebih mudah. Kalau yang ini kita 2 kali cari inverse-nya, yaitu P dan Q baru dikali. Kalau yang ini kita mengkalikan Q kali P lalu hanya 1 kali menginverskan. Tapi itu terserah kalian mau pakai yang mana, karena nanti hasilnya pasti akan sama jika kalian tidak keliru dalam menghitungnya. Nah, di sini kita cari dulu Q kali P-nya. Berarti ada 5 4 1 1 dikali 2 5 1 3. Perkaliannya masih ingat baris dikali kolom, berarti 5 kali 2 10 ditambah 4 kali 1 4. Terus 5 kali 5 25 ditambah 4 kali 3 12. 1 kali 2 2 ditambah 1 kali 1 1. 1 kali 5 5 ditambah 1 kali 3 3. Berarti hasilnya ada 14 3 37 dan 8. Nah, ini untuk matriks Q kali P. Berarti yang ditanya determinan ini ya, Q kali P inverse. Berarti kita cari inverse-nya dulu. Oke, di sini kita cari Q kali P inverse-nya dulu ya. Berarti ada 14 37 38 inverse. Nah, rumusnya apa? Iya, rumusnya itu 1 per determinan di Q kali P ya, determinan Q kali P dikali dengan adjoinnya Q kali P sama dengan apa? Ya, sama dengan 1 per determinan Q kali P nya, berarti 14 dikali 8 dikurang 37 dikali 3 sama dengan adjoinnya 8, di sini 14 ya. Di sini ada min 37, di sini min 3. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 14 kali 8 itu 112 dikurang 37 kali 3 111 dikali 8 min 3 min 37 114. Nah, berarti di sini 1 per 1 dikali 8 min 3 min 37
min 37 14, 1 dikali matriks ini berarti hasilnya juga 8 min 37 min 3 14. Ini matriks Q kali P. Berarti determinannya gimana? Determinannya A. Determinan A, determinan Q kali P inverse gitu ya. Determinan inverse. Bu ulangin di sini ada determinan Q kali P inverse ini. Hasilnya 8 dikali 14 dikurang min 37 dikali min 3. 8 kali 14 tadi 112 dikurang min 37 kali min 3 plus ya 111. Hasilnya 1. Atau kita pakai sifat yang terakhir tadi, kalau ada determinan A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan A biasanya.